Alhamdulillah tuh hasilnya lumayan, dapat kita panen. Ini apa ini maksudnya? Bukan maling, ini kode untuk sini itunya, kode untuk nakutin burung. Nah itu tandanya kita suruh pada mandi. Jadi bagaimana kita lanjutkan cerita kita untuk mandian ya broku. Di tengah-tengah perjalanan kita ada sungai yang bakalan untuk kita mandian. Di kiri gunung, di kanan gunung, di tengah-tengahnya ada Frian. Saya bingung, penonton juga bingung mau melanjutkan apa. Yang penting tayang dan bisa menghibur. Oke broku, kita lanjutkan pulang. Nah beresin dulu nih ya. Bengkok. Nih masukin embernya. Tadi kakak ngambil ember di sana gubuk. Tadi disangkutin. Jangan, nggak apa-apa. Namanya kita berkunjung, bertamu apa. Kita ke tempat apa, kita nggak boleh kayak gitu. Nih. Sangkutin ini nyampe nggak opan. Nah. Dan selesai juga cerita kita. Yuk mandi. Badannya Jojo. Tuh hasilnya ini. Pan ambil pan. Sana pan. Kita mandi. Itu basah nih. Mbah. Puan ta? Wis jadi mbah? Wis jadi puane? Siapa nih lebaran puasa? On. Emang nandur siki bisa ta kau puasa mbah? Nek nandur saiki bisa ta? Nek nandur saiki bisa. Wis nandur. Wawancara. Boleh. Oke broku, dan sekarang ceritanya sebelum kita lanjutkan ke sungai untuk mandian. Jadi di sini ada saudara kami juga. Di sini ada Mbah Jojo. Tamat lah. Nih. Tumben lo blusuk-blusuk kan. Enak dia cuma lompat-lompat. Jalan Jo. Dut. Mbah juga mbah kebun mbah. Sampai ngisor-ngisor. Hah? Ya masa musang dua kebun. Hah? Oh cerita yang dhuwur. Jadi ceritanya kami sedang bantu panen orang tua Opan yang sedang sakit di kebunnya memanen kacang hijau. Gagal ya. Tapi hasilnya ya itu lumayan, dapat dari kami memanen tuh yang di Boholik sekarung selawe kilo 25 kilo. Dan kami mampir ke kebun Mbah Kasmin yang sedang bercocok tanam timun puan, timun suri nih. Assalamualaikum Mbah. Salam. Ya dari mana ini? Apa? Putune dewek. Kabar? Alhamdulillah. Ya terus selanjutnya gimana? Tetap semangat bercocok tanam di balik rutinitas bangunan ya Mbah. Ya alhamdulillah. Kalau di bangunan sudah pensiun. Pensiun. Ya karena kalau di bangunan itu kan namanya kan water pass politiknya. Jadi kalau udah pas ya udah pas-pasan. Water pass ke ilmu baru. Cocok tanam sebetulnya begini. Kalau orang tani, istilah orang Jawa kan meratani. Meratani. Ya. Kalau kerja di bangunan, seolah-olah apalagi kita mau ngasih uang. Sedangkan untuk sendiri aja kurang. Belum tentu dikasih adukan mau dia. Makanya kita pindah ke apa namanya
ke cocok tanam. Cocok tanam. Ya. Heeh. Kalau cocok tanam ini kan seolah-olah tetangga yang nggak nanam, ibaratnya kan Bisa kita bisa nyicipin. Nah itu aja. Dan Cuman sekiranya ada yang mau beli bisa ya kita bisa jual ya dicicipin. Mbak ya. Hmm. Ya gitu. Jadi ya alhamdulillah ini sudah bertahap apa namanya kira-kira 10 hari. 10 hari. Memang dalam pertumbuhan ini beda Beda. karena kita nanam kan harus tergantung perawatan. Benar Mbak. Kalau perawatannya kuat, pertumbuhannya juga bagus. Tapi kan- tapi ini beda ya Mbak ya. Kayaknya Beda. subur-subur banget nih Mbak nih. Alhamdulillah ini. Ya, karena itu tadi tergantung perawatan. Mbah ini nanam nggak pernah lebar, nggak pernah banyak, tapi hasilnya Memuaskan. Ya, itulah. Jadi Kalau untuk pupuknya gunain apa Mbah? pupuknya satu pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya, jadi satu lubang ini ya kira-kira 1 piring lah. Satu piring lah. kaleng itu. Nah, Oh, setelah iya. itu kira-kira udah daun 4 atau daun 6, kita main cor pakai MPK. Oh, MPK ya Mbak ya. Jadi kira-kira 4 kilo. Dalam berapa pohon ini Mbah? Ini 4 kilo. seluruhnya udah 4 kilo ini seluruhnya. Oh, keseluruhan ini ya. Ya, keseluruhan tanaman ini yang udah tumbuh daun. Heeh. Nah, itu yang tahap kedua belum. Belum. Ini kan baru tahap pertama. Oh, 2 tahap nanti- manen ini Mbak, nanamnya Mbak ya. Ya, nanti setelah itu ini kan prosesnya masih lama. Nanti kalau udah mau pertumbuhan kembang, nah nanti kita cor lagi kira-kira tambah. Ini kan baru 4 kilo. Jadi yang kedua 5 kilo. Jadi ini persiapan pupuk MPK minimal 20 kilo seluruhnya. Keseluruhan Ya, dalam keseluruhan. Bisa lebih. Soalnya nanam ini kan tergantung perawatan. Iya benar. Gitu aja. Jadi ini udah umur berapa Mbak tanamannya Mbak? Ini sekitar ya 15 hari. 15 hari. Iya. Memang dalam pertumbuhan agak beda ini. Kemarin saya lihat punya si Rasam. Oh, punya tetangga gitu ya. Punya tetangga. Cuman pertumbuhannya nggak memuaskan. Karena itu tadi, satu, kalau lahan ini bekas kebun singkong, atau bekas pisang batu, kurang bagus. Kalau ini memang lahannya kan udah 1 tahun saya belukarin. Tapi ya alhamdulillah pertumbuhannya beda. Ya lihat aja memang beda. Iya benar. Oh, Makanya Rasam itu kemarin kan katanya mau minta bibit. Ya bibitnya dari sini gitu. Ya kalau untuk bibit dari mana Mbah? Ya kalau untuk bibit memang kita bikin sendiri. Ini prosesnya bibit ini udah 1 tahun. Oh. Tapi ya, alhamdulillah nggak ada perubahan. Pak, ya maksudnya nggak kadaluarsa. Prosesnya bagus ini. Yang penting untuk bibit kita matang di pohon sampai tua. Nah prosesnya begini. 2 malam harus kita rendam. Kalau udah rendam kan itu apa lendir. Nama istilah orang Jawanya kan yiyit. Nah, iya itu kan bisa ketinggalan, itu baru diangkat. Kalau udah malam. Kalau direndam udah itu ya Mbak ya. diangkat, baru kita jemur. Pokoknya sekering-keringnya. Nah, itu bisa 1 tahun lebih. Yang penting kita rapi, bisa untuk selamanya. Nah, kecuali kalau nggak ada bibit sama sekali, kita harus beli. Nah, selanjutnya nanti kita bikin bibit. Gitu. Tapi ini ya alhamdulillah kalau lihat pertumbuhan ini sih mudah-mudahan sebelum puasa kita udah manen. Sebelum puasa Mbak ya. Ya, Jadi mudah-mudahan. maksudnya untuk disetokin ke bulan puasa Mbak ya. Ya, jadi kadang-kadang si pembeli ini kan datang ke rumah ngambil. Cuman kalau pemasaran ya tergantung bentuk barangnya. Gede kecil, kadang-kadang kan kita jual. Oh, nilai jualnya gede Ya, kecilnya Mbak ya. Per biji 5.000 Per biji. ya. Yang standar itu Mbak ya. Standar itu. Enggak hitung kiloan Mbak. Enggak. Cuman jadi kadang-kadang bijian. kan ada yang 2. Nah, kalau yang 2 itu hitung 1. Gitu. Kalau ini Mbah, kalau tahun kemarin juga udah manen gitu maksudnya. Udah, ya bercocok alhamdulillah sih berhasil. Oh, sama Ya, aja nanamnya timun kan suri ya juga. sekitar lokasi ini. Ya cuman ya agak berhasil lah. Cuman daripada kita ya namanya kan lokasinya nggak ada. Kalau lokasinya lebar sih kita maunya nanam lebar. Pertama, keduanya perawatan nanti kita kan kalau nggak kaurus repot juga. Kalau nggak ada hasilnya. Ya ini sih kalau lihat daunnya mudah-mudahan sih ya berhasil. Subur ya Mbak ya. Subur nih ya. Ya tergantung perawatan. Ini kan kita tiap lubang kasih pupuk kandang. Jadi lahan ini ya jangan langsung tanam.
Nah, kita udah nyangkol kira-kira setengah bulan atau sebulan, kita biarin dulu, baru kita tabur pupuk Pupuk kandang, Mbak ya. Kalau setelah itu nanti kita nunggu hari yang bagus, apa hari Jumat, apa hari Minggu. Oh, maksud istilah orang Jawa mah nandure kudu hari yang pas ya Mbak ya. Ya, jadi ya itu tadi lah. Nah, jadi kemarin ini kan Mbak lahir tanggal 25 nanamnya. Ya mudah-mudahan ini sih pas. Ya tergantung perawatan. Ini baru dicor 1 kali ini. Dicor pupuk Mbak ya. Ya, MPK. MPK. Ini baru habis 4 kilo ini. 4 kilo. Ya. Jadi dari tanam biji tumbuh sampai daun 4 ya Mbak ya. Daun 4. Daun 4 Nah, langsung timpah MPK. enggak, prosesnya lama ini Mas. Prosesnya. Kalau masih muda ini kadang-kadang kan layu. Nah, gitu. Kalau nanam timun suri ini kalau belum tahu teorinya kan repot juga. Iya benar. Jadi misalnya udah kecil ini segini daun 4 kan misalnya. Nah, baru kita bisa cor. Kalau masih kecil ya kita memupuk apa? Karena kan belum ada kelihatan bentuknya. Nah, ini baru dicor kemarin ini, baru habis 4 kilo. Memang ini persiapan udah 10 kilo. Misalkan di 15 kilo. Nah, nanti ini kalau udah 2 kali, nah kita cuman beda-beda pupuknya. Pertama 4 kilo ya. Nah, keduanya 5 kilo. Udah angkat kembang, tambah semampunya, apa 6 kilo, apa 7 kilo. Cuman daunnya ini harus pakai obat gandasil supaya kelihatan hijau itu. Ya kadang-kadang orang ini kan belum tahu tempatnya, belum tahu teorinya kan, jadi ini ya alhamdulillah. Kalau untuk penyiraman Mbah kan kalau air kan agak jauh ya Mbah, sekiranya dari sini ke kali sungai sana. Nah 200. ini kemarin begini ceritanya. Jadi ini kan saya bikin sumur ya. Sumur cuman udah kira-kira udah setahun. Jadi lumpurnya ini belum sempat ngangkat. Gitu. Jadi sementara kemarin ngambil air dari sungai gitu untuk pengecoran. Tuh, jadi kan jadi saya kira gini. Air kan penuh ya. Nggak taunya pasti kuras. Cuman ada 1 drum, 2 ember. Tuh, habis. Makanya kita ngalahin ya namanya kita kan lagi berjuang. Iya benar Mbah. Jadi ya kita ngambil di sungai. Itu ya Mbak apa dukanya ya, maksudnya dalam penyiraman itu usaha untuk ngambil airnya jauh ya Mbak ya? Jauh ya, jauh dari ini sungai. Ya kira-kira 150 meter lah. Iya, kurang lebih di kurang tengah lebihnya, sana Bro. 200 Saudaraku. Ya 200 meteran lah ya Mbak ya. 200 meter. Ya habis kita ini kan mau berhasil. Iya benar. Kepengen hasilnya. Jadi ya udah. Ya, jadi itu juga belum sempat nguras sumur, jadi sementara kita ngambil air. Kalau ya itu, jadi kalau kepengen irit, kita pakai semprotan, Mas. Jadi disemprotin aja. Kalau pakai gayung kan terlalu boros. Ya. Ya ini sih, ya mudah-mudahan berhasil. Ya habis. Kalau kerja di bangunan memang ya dapat cepat dapatnya, tapi cepat habis. Tuh, tapi ya itu tadi lah. Orang tani juga begitu. Kadang-kadang kita ini kan nggak ada modal. Ya orang di kebun ini kan hanya keloyong begitu saja kan. Seenggaknya ada obat nyamuk kan. Iya, untuk rokok. Ya cuman kita kan ini sehari-harinya, makanya kita ngebelain ngurusin kebun orang yang ada hasilnya untuk sehari-harinya. Misalnya kayak tanam serai, pisang batu, tuh kan. Jadi untuk sehari-hari daun singkong. Dipanen sendiri, dijual sendiri, maksudnya ke pasar sendiri Mbah? Enggak, tempatnya yuk lendet. Oh, ada pengepul ada gitu ya Mbah? Ya, ada pengepulnya. Makanya ini prosesnya, ini kan kemarin kita nyimpan biji kates ya. Cuman ini kayaknya udah kada leluasa ini. Udah setengah bulan nggak tumbuh ini. Udah tumbuh ini, makanya kita bingung ini, lagi cari bibit. Mau cari bibit ini nggak banyak lah, paling kira-kira 2 bungkus. Soalnya kalau udah biasa nanam kates, karena kates kan udah ketahuan. Walaupun waktunya lama, sekitar 8 bulan,
kita pas pertama di sini dulu memang 2-3 hari sekali ngunduh. Ya dibayangin aja, satu batang ada yang 40 biji, ada yang 45, minimal 20-25 satu pohon. Nah kita itu kan bisa agak ngantang. Jenis apa Mbah kalau Mbah biasa nanam kates? Apa? Jenisnya apa? California itu ya. Oh. Ya. Makanya itu kan cuman itu pupuknya harus ya terjamin stabil lama ini ya. Pupuknya pupuk kandang, kita bantu cor, harus kita perawatan kan. Memang seharusnya sih kalau itu pokoknya itu pokok utamanya air pokok utamanya ya. Ini kan udah hampir 3 tahun. Nah yang pertama itu tanaman yang pertama itu kan atas itu. Nah itu yang kedua yang di pinggir. Nah itu prosesnya beda. Makanya ini udah ketiga, kita prosesnya mau 3 meter persegi. Karena kan jadi ibarat orang ini kan makan pupuknya nggak berebut gitu. Makanya harus jadi orang tani ini harus bisa ngatur. Pinter-pinter. Ya, pinter kita. Makanya ini kan dikurangin. Misalnya taruhlah ini kan 3 meter persegi. Dulu memang 2,5 meter kali 3. Ini saya bikin 3 meter persegi. Ya karena ibarat orang makan itu kan nanti berebut makanan kalau terlalu dekat ya Mbak ya. Ya jadi akar itu kan nanti merambat kemana-mana. Jadi di sini kami mendapatkan manfaat ilmu yang luar biasa dari pengalaman Mbah. Ya. Jadi semoga tontonan ini bisa bermanfaat untuk temanku, rekanku, saudaraku dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau untuk harapannya Mbah, kalau untuk harapan, biasanya kan ada sih petani yang berharap gimana tanggapan apa minta terkendala di modal apa kayak mana gitu Mbak. Kalau ini kan untuk pribadi saya, kalau untuk masalah modal karena kita ini kan harus lihat lahan. Karena lahan yang nggak ada, ya udahlah cukup mandiri aja. Iya. Ya misalnya kita meminta bantuan kan harus sesuai. Iya, sesuai lahannya. Karena lahan ini ya namanya kita kan lahan numpang. Iya. Satu, keduanya kan perumahan. Nanti kalau kita mau cari modal banyak, siapa tahu dia orang ini mau ngebangun. Kita cuman ya udahlah. Jadi kita ini seadanya aja. Apa adanya. Sesuai tema Mulia Digana dengan apa adanya. Apa adanya aja. Dan mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Kalau mau ada yang ngebantu ya nggak apa-apa, cuma-cuma. Modal kantong apa kan? Nggak masalah ya. Nah ya, itu. Ya. Jadi itu sedikit harapan Mbah ya, biarpun banyak yang sekiranya mau membuat modal ataupun apa, tapi satu kendalanya ya lahan memang ya, lahan karena bukan punya sendiri ya. Jadi dan ya, udahlah sedapat aja. Dan ya, kalau yang belum tahu ya itu tadi saya kasih tahu. Kalau memang yang belum tahu, taruhlah kalau belum punya bibit, beli dulu bibitnya, nanti setelah panen kita beli, tanam cocok ibaratnya kan udah berhasil panen, nanti bikin sendiri bibitnya. Yang penting hasilnya itu kan udah matang di pohon. Ya, kalau bisa sampai yang pecah itu ya Mbak ya. Ya, pokoknya sampai pecah. Jadi nggak usah tiap tahun beli gitu kan. Ini jadi kan selama bisa setahun setengah apa 2 tahun. Yang penting bibit itu simpen di botol. Yang udah kering, udah rapat aja, udah simpen aja. Cuman kalau muda memang kadang-kadang kan dimakan penyakit. Ini alhamdulillah ini bibit sendiri, beli sendiri kan. Ya alhamdulillah nggak gagal. Ya gagal 1-2 wajar kan. Kalau lihat daunnya sih ya lumayan ini. Dan sekian dulu cerita kita bersama Mbah. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk meneruskan generasi tinggalan orang tua, ilmu dan manfaatnya, cerita dari pengalaman yang sudah dirasakan oleh orang tua kami bisa lanjutkan, teruskan dan lakukan.
Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah. Ya, sama-sama. Sukses Mbah. Ya, amin. Dan sehat selalu.